Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pembuatan pengembangan produk solida pada tablet kunyah Antal Bukit. Sebelum menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Fitria Kusumaningsih, yang kedua Hanif Jurfliadi Bagaskara, yang ketiga Imro'atun Nafi'ah, dan yang terakhir Rizka Fitrianingsih. Ada beberapa poin penting yang akan kami bahas pada materi ini, diantaranya yaitu ada pengertian Antal Bukit dan mekanisme, selanjutnya ada pengertian tablet kunyah, kerugian serta keuntungannya, dan yang terakhir formulasi dan desain tablet kunyah Antal Bukit. Apa sih itu Antal Bukit? Antal Bukit merupakan salah satu anti diare golongan adsorben yang banyak digunakan pada kalangan masyarakat. Tablet Antal Bukit digunakan sebagai adsorben kuman dan toksin yang menyebabkan diare. Di samping mengurangi kehilangan cairan tubuh dan frekuensi diare, Antal Bukit juga memperbaiki konsistensi feses. Antal Bukit dapat mengurangi durasi dan tingkat keparahan diare yang ditunjukkan dengan menurunnya frekuensi kontraksi dan konsistensi feses, mencegah dehidrasi, serta mengurangi jumlah oral rehydration solution yang dikonsumsi. Tablet kunyah adalah tablet yang dimaksudkan untuk dikunyah, memberi residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Tablet kunyah dibuat dengan cara dikempa, umumnya menggunakan manitol, sorbitol, atau sukrosa sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi. Mengandung bahan pewarna dan bahan pengaroma untuk meningkatkan penampilan dan rasa. Cara pemakaian tablet kunyah, dikunyah dulu dalam mulut, kemudian ditelan, dan umumnya tidak pahit. Ciri-ciri tablet kunyah antara lain memiliki bentuk yang halus setelah hancur, mempunyai rasa enak dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak, mudah melarut dalam garam-garam logam yang digunakan dalam tablet antasida. Keuntungan tablet kunyah, ketersediaan hayati lebih baik dan dapat meningkatkan disolusinya. Kenyamanan bagi penderita dengan meniadakan perlunya air untuk menelan. Meningkatkan kepatuhan penderitaan, terutama anak-anak dengan rasa yang enak. Meningkatkan kepatuhan penderita, terutama anak-anak dengan rasa yang enak. Sedangkan untuk kekurangannya adalah zat aktif yang rasanya tidak baik dan dosis yang tinggi, sangat sulit dibuat tablet kunyah. Ada 4 aspek yang penting dalam pembuatan tablet kunyah, antara lain sifat tersatukannya zat aktif dengan zat warna, distribusi ukuran partikel, kadar lembab yang memenuhi syarat, dan sifat kekerasan tablet. Adapun alasan pemilihan bahan aktif yaitu Atapulgit dapat mengurangi durasi dan tingkat keparahan dari diare yang menunjukkan dengan menyusunnya frekuensi kontrasi dan konsistensi feses dan mencegah adanya dehidrasi. Lalu Atapulgit dapat mengobati diare dengan gejala-gejalanya. Atapulgit menyerap gas-gas beracun, zat yang merangsang endoloksin, bakteri dan virus yang menyebabkan diare. Adapun Atapulgit memiliki kelebihan yaitu tidak mempengaruhi hilangnya cairan dan cairan elektrolit pada diare akut. Atapulgit juga merupakan obat diare yang dapat melindungi mukosa usus dan mengikat toksin bakteri. Kelebihannya, Atapulgit dibandingkan dengan anti diare lain yaitu mampu menghasilkan efek yang lebih cepat, dan Atapulgit juga dapat mengikat bakteri atau racun penyebab dari diare.
Alasan pemilihan bahan eksipien. Yang pertama ada lubrikan. Lubrikan yang dipakai adalah talc atau talc. Lubrikan yang baik harus mempunyai sifat pelumas, pelinar, dan anti lengket. Salah satunya bahan yang mempunyai sifat pelincir dan anti lengket yang sering digunakan adalah talc atau talc. Bahan alami dan mudah didapat. Mempunyai sifat adheren yang dapat mencegah menekannya massa tablet yang punch dan dinding cetakan, sedangkan glidan digunakan untuk memperbaiki aliran granul. Yang kedua ada PVP. PVP yaitu salah satu bahan yang umum digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet, di mana keunggulan PVP dibandingkan dengan bahan pengikat yang lain berfungsi sebagai pengikat yang baik. Digunakan sebagai pengikat karena mampu larut dalam air dan alkohol, serta menunjukkan pelepasan obat yang cepat dibandingkan pengikat yang lain. Lalu ada pasta coklat. Coklat dengan kandungan kakao lebih dari 70% juga memiliki manfaat, yaitu untuk antioksidan. Pasta coklat dapat digunakan sebagai aroma 100%. Menilai aroma pasta dan biji fermentasi adalah khas coklat. Pasta coklat juga digunakan dalam pembuatan produk atau produk. Yang keempat ada manitol. Manitol itu polialkohol non-metabolik C6 dengan berat molekul 182 dan merupakan agen diuretik tertua serta paling banyak digunakan sebagai osmotik. Selain menjadi agen hiperosmotik, manitol juga telah terbukti sebagai scavenger efektif radikal hidroksil bebas dalam berbagai sistem biologis termasuk ekstrak seluler. Selanjutnya ada formulasi. Pada sisi kiri terdapat tabel atau tabel yang menunjukkan adanya bahan yang digunakan, lalu formulasi yang dilakukan berapa kali, lalu ada keterangannya juga. Tablet kunyah dapat dibuat dengan berbagai metode, salah satunya yaitu metode granulasi basah. Tablet kunyah dirancang dengan kekerasan yang lebih rendah dari tablet konvensional untuk menjamin dalam mengunyah tablet. Tablet kunyah memiliki kelebihan, yaitu memiliki kemampuan berikatan atau bioavailabilitas yang lebih baik dengan adanya proses disintegrasi yang meningkatkan disolusi, meningkatkan kemampuan pasien untuk menerima obat, khususnya anak-anak, dan mudah karena tidak memerlukan air untuk menelan dan absorpsi obat lebih cepat. Lalu tablet merupakan salah satu bentuk sediaan yang paling banyak di pasaran. Namun, tidak semua orang dapat mengonsumsi tablet dengan mudah. Saat ini, pengembangan tablet kunyah merupakan salah satu solusi yang ditawarkan agar tablet dapat dengan mudah dikonsumsi. Oleh karena itu, mulai banyak dikembangkan formula-formula tablet kunyah yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang selanjutnya ada uji yang digunakan pada pembuatan tablet kunyah atau toolkit. Yang pertama ada uji keseragaman bobot tablet, di mana cara-caranya itu 20 tablet ditimbang bersamaan, dihitung bobot rata-rata tablet dan persen penyimpanan bobot tablet. Yang kedua ada uji kekerasan tablet, di mana caranya itu menggunakan satu tablet diletakkan dengan posisi tegak lurus pada alat hardness tester. Selanjutnya alat penekan diputar sampai tablet pecah di skala alat yang menunjukkan kekerasan tablet dalam satuan kilogram. Uji kekerasan tablet ini digunakan untuk bagaimana tablet tersebut itu mampu menahan beban berapa beban yang diujikan. Apakah bisa tahan dalam beban yang lebih berat atau tidak. Yang selanjutnya ada uji kerapuhan tablet,
di mana cara-caranya menggunakan 20 tablet yang telah dibebas debukan, ditimbang, dan dimasukkan dalam friability tester. Diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Bobot tablet yang hilang dihitung dan ditentukan persen nilai kerapuhan tablet. Yang selanjutnya ada uji waktu hancur tablet, di mana dilakukan pada disintegration tester. Pada tablet dimasukkan pada masing-masing tabung dan keranjang, lalu dengan menggunakan air bersuhu 37 derajat sebagai media, yang dimana lalu diamati dipastikan semua tablet hancur sempurna. Uji keseragaman ukuran, 10 tablet diukur diameter dan tebal tablet menggunakan jangka sorong yang bersifat manual. Yang terakhir ada uji tanggap rasa, di mana 30 responden ditemui dan diminta untuk merasakan dan memberi tanggapan tentang rasa ketiga formula tablet kunyah yang dibuat dengan mengisi angket yang disediakan. Oke, untuk selanjutnya ada desain sediaan tablet kunyah atau bulkit. Di sini kelompok kami memberi nama desainnya adalah dia mampet, dengan setiap tablet mengandung 600 mg aktif antapulgit atau pulgit. Di sini sudah tertera ya teman-teman, ada di produksinya, nomor batch-nya, produksi sampai expired date-nya. Yang sebelah kiri itu tampak depan dan yang sebelah kanan adalah tampak belakang dari kemasan. Baik teman-teman, itu merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai pengembangan desain produk sediaan tablet atau pulgit, di mana atau pulgit merupakan suatu tablet yang digunakan untuk meredakan atau meringankan diare, menghilangkan diare. Nah, di mana di yang kami presentasikan mengenai formulasi tablet kunyah dari antapulgit, di mana tujuan alasan digunakan atau pulgit digunakan untuk tablet kunyah yang salah satunya karena untuk memudahkan dalam kepatuhan meminum obat, terutama pada pasien anak-anak. Nah, untuk alasan pertimbangan excipientnya di situ ada talkum sebagai lubrikan, pasta coklat sebagai korigen saporis, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.